Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak sangat senang bisa bertemu kembali di pembelajaran kita pendidikan Pancasila, khususnya di kelas 10 animasi yang masih setia membersamai Bapak di pelajaran ini, dan alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu di pembelajaran kita kali ini. Ya, untuk sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, KM, silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya, semoga kita diberi kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak pengen cek dulu temannya, ada yang hilang? Ada siapa? Siapa yang nggak masuk? Sigit, kenapa? Sakit. Terus? Rehan sakit. Satu lagi? Dafa sakit. 3? Oh, Kalisan. Oh iya, Kalisan dispen ini ya, pramuka ya, lagi Raimuna. Ya, semoga yang sakit disembuhkan, besok bisa belajar lagi bersama kita. Kemudian yang sedang bertugas, kebetulan Kalisan itu aktif di pramuka sehingga ada tugas. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah untuk Kalisan gitu ya. Dan kalian juga kalau punya bakat, punya minat, silahkan kalian optimalkan karena itu akan menjadi nilai plus untuk kalian sendiri, bukan untuk Bapak, bukan untuk sekolah, tapi untuk kalian sendiri nanti di masa yang akan datang. Nah, untuk pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini hasil temuan kalian yang sudah kalian kaji bersama-sama dengan teman-teman kalian, bahwa sebagai warga negara kalian itu punya hak, ya. Hak itu apa? Silvi ya ini teh. Hak itu apa? Apa? Sesuatu yang didapatkan, yang semestinya didapatkan, semestinya kita dapatkan ya. Berarti dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar, dalam kenegaraan, berarti Silvi punya sesuatu yang harus didapatkan dari negara. Nah, kayak itu. Terima kasih Silvi. Kemudian Bapak pengen dari laki-laki. Kita juga kalian sudah membahas kewajiban. Kewajiban apa? Laki-laki nih, perempuan udah. Perwakilan laki-laki. Hak kewajiban menurut laki itu apa? Kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakuin. Kan ya. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, ya, atau kita kerjakan, atau bahkan kita berikan ya. Nah, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar, kewajiban yang kalian sudah baca di Undang-Undang Dasar berarti itu adalah kewajiban yang harus kalian lakukan terhadap negara, ya. Nah,
Pertanyaannya, sudahkah kalian ya, sebagai warga negara haknya terpenuhi? Sudah? Nih, ini hasil temuan kalian. Apakah ada yang belum terpenuhi hak dari negara untuk kalian? Semuanya terpenuhi? Terpenuhi. Iya, alhamdulillah. Mungkin untuk yang pertama belum ya? Mengapa belum terpenuhi? Ya, karena sedang belajar. Kalian belum berhak atas pekerjaan atau belum bisa menerima hak atas pekerjaan karena tugas kalian atau pekerjaan kalian sekarang ada sebagai pelajar yang tugasnya belajar. Kita sebagai warga negara harus menerima apa yang sudah ditetapkan atau disahkan KPU 5 tahun yang lalu ketika Pak Presiden Jokowi ditetapkan atau disahkan sebagai pemenang Pilpres 2000 berapa? 19. 2024 aja kurangnya 5, 2019. Nah, tapi sebagai warga negara yang baik, ya, selain harus menerima keputusan KPU tentang siapa pemenang Pilpres 2019, kita juga punya kewajiban untuk, nah ini nanti kita akan belajar nih. Dan ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian bisa mendemonstrasikan, Suka ada yang demo masak? Pernah lihat? Atau demo ekskul? Nah, mendemonstrasikan itu seperti menampilkan kemerdekaan berpendapat kalian sebagai warga negara. Nah, yang dalam era keterbukaan informasi, nah kita kan informasi sekarang terbuka ya. Kalian bisa melihat atau mendengar atau mengakses informasi apapun sekian detik yang datangnya dari penjuru dunia yang jauh dari Cileunyi. Ya. Misalkan kalian sekarang sedang hangat isu Palestina dan Israel, sekarang kalian bisa lihat, bisa mendengar, dan bisa menyaksikan langsung di HP kalian. Nah itu kita sekarang dalam era keterbukaan informasi. Nah, tapi bagaimana kalian bisa mendemonstrasikan kemerdekaan berpendapat kalian itu dengan catatan. Nah, dengan catatan yang terakhir ini, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan nanti kita akan praktek, ya, prakteknya nanti. Ya, sebelum melanjutkan, Bapak akan sampaikan dulu hasil pembelajaran yang lalu. Alhamdulillah hasil pembelajaran kalian yang lalu tuntas, ya. Jadi tentang hak dan kewajiban itu alhamdulillah sudah tuntas, tidak ada yang harus diremedial, ya. Karena kalian sudah cukup bagus bagaimana kalian menganalisis sebuah masalah, itu sudah bagus. Lalu maaf. Nah, ini yang harus kalian capai juga mengenai profil pelajar Pancasila. Walaupun kita sudah ada kegiatan P5, tetap di PPKN atau Pendidikan Pancasila, kita juga harus menyentuh yang profil pelajar itu. Beriman dan bertakwa, kita sudah tadi berdoa. Kemudian berkebinekaan global, kalian di sini berbaur dengan yang sifatnya masing-masing berbeda. Ada yang PK sebelum temennya? Ada, tapi kalian tetap bisa berteman ya. Kemudian gotong royong. Nah, nanti kalian juga bekerja kelompok. Kemudian kalian juga sudah punya daftar piket. Kreatif. Nah, kalian sebagai anak jurusan animasi sudah tidak perlu diajari lagi apa itu kreatif. Lalu bernalar kritis, kita sudah pelajari juga di pertemuan kemarin dan cukup bagus kalian daya nalar kritisnya. Mandiri. Nah, nanti
Walaupun nanti kita kerja kelompok, diskusinya secara kelompok, nanti akan tugas individu. Ya. Agar kemandirian juga kalian terlatih, ya. Dan yang satu lagi, ini yang kita punya, yang tidak ada di sekolah lain, kita punya karakter sajuta. Karakter sajuta. Apa itu? Kurang semangat. Tangannya di atas, seperti biasa. Ya, kalau Bapak bilang sajuta, kalian bilang santun, jujur, taat. Siap? Siap. Ya, sajuta. Mantap. Masih semangat berarti ya. Nah, tapi jangan sampai ini hanya sebagai slogan giginian aja ya. Kalian harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk kegiatan belajar kita kali ini, Bapak akan mencoba menyampaikan sebuah pertanyaan dulu. Oke, coba kalian perhatikan berita di televisi, di media sosial, tentang politik. Agak berat ya buat kalian ya. Tapi kalian harus tahu, soalnya nanti juga kalian akan mengisi konten yang berhubungan dengan itu. Contoh misalkan Pak Ali, tahu Pak Ali? Yang ganteng ya. Nah, beliau itu alumni dari sini, kemudian mengajar juga di sekolah ini, tapi beliau juga berpengalaman di pemerintahan sebagai konten kreator yang isinya ini macam-macam, ini ada semuanya. Beliau mengisi konten tentang politik, beliau mengisi konten tentang ekonomi, beliau mengisi konten tentang sosial, budaya, dan hukum. Karena beliau selain mengajar di sini juga sebagai tenaga ahli di Pemkab ya, Kabupaten Bandung, bersama Pak Bupati, Pak Wakil yang kemarin sudah nyanyi di GOR. Pak Syahrul, lihat nggak? Sayang sekali. Ada Pak Syahrul kesini nyanyi. Ya, coba perhatikan kondisi politik sekarang di Indonesia bagaimana. Pusing. Kondisi ekonomi sekarang kalian rasakan, orang tua kalian bagaimana? Jajan kalian aman? Sosial budaya, bagaimana etika, bagaimana kehidupan bertetangga? Jelek? Tetangganya rese nggak? Aduh, ini harus kalian kaji nih, tetangga rese. Dan hukum, coba di sekitar kita ya, boleh kalian lihat di FYP. Ini gimana nih hukum di kita ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ini akan kita bahas hari ini. Dan nanti akan ada sebuah karya yang kalian buat dari hasil kajian kalian ya. Karyanya apa? Nggak akan jauh-jauh dari animasi. Ya, silakan kalian berkelompok dulu sesuai kelompoknya masih yang kemarin. Ya, ini kelompoknya. Silakan duduk lagi per kelompok dan seperti biasa saling berhadapan ya, biar bisa komunikasinya lancar. Silakan. Kelompok 1, Rizka, Alia, Bayu, Keiko. Kelompok 2-nya Salsa, Ataya, Kaisa, Raihan, dan Kalisan. Kalisan sama Raihan nggak ada ya? Iya. Berarti tinggal nyisa 3 orang. Kelompok 1, komplit? Komplit. Kelompok 3, Israki, Sigit nggak ada, apa nggak ada? Kusumawati sama Fira hadir? Ada, Salsabila tadi udah. Siapa? Udah di absen tadi. Kelompok 4 komplit? Nah, berarti kelompok 1 dan 4 komplit ya. Bila, Devi, Silvi, Winda, dan Najwa. Tiap kelompok seperti biasa pilih tema
mau membahas yang mana. Lalu kalau sudah sepakat, lapor ke Bapak. Nanti Bapak tulis dulu kelompok ini membahas apa, kelompok 2 membahas apa, kelompok 3 membahas apa, dan kelompok 4 membahas apa. 1 menit. Nah, kalau sudah 1 menit, Bapak catat di sini. Ke sini, kelompok berapa? 2 tentang apa? Ekonomi. Aku sosial budaya, Pak. Ekonomi. Ini kelompok berapa? 1 apa? Sosial budaya, Pak. Sosial budaya. Bentar. Kelompok berapa? Saya 4 ya? kalau nggak salah Bentar. Oh iya 3. 3. Apa? Ya udah, saya politik. 3 politik. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, ya. Luar biasa, dalam waktu singkat kalian sudah bisa memilih ya. Dan saran Bapak, coba pilih atau bahas yang memang kalian sering dengar di TV, di media sosial, permasalahannya. Oke, apa yang harus dibahas? Nah ini, pertanyaan pertama. Nanti biasa isi EKPD ya. Berdasarkan tema yang kalian pilih, masalah apa yang sedang dialami masyarakat Indonesia saat ini? Nah, ini ya pertanyaan yang pertama. Tidak usah dicatat itu kan tidak apa-apa, kan nanti kita isinya di LKPD. Itu yang pertama ya. Sudah kalian pilih, misalkan ini hukum, politik ya, ini ekonomi, sosial budaya. Kalian tangkap dulu masalahnya apa yang sedang terjadi, nah baru nanti kalian jawab. Pertanyaan kedua, seperti biasa, nanti akan ada pihak-pihak yang terlibat. Oh masalahnya misalkan, contoh ya, sosial budaya. Di pelajar nih, tawuran. Jadi emang nggak ada ya, di sini emang nggak ada ya. Bapak ngambilnya dari luar. Tawuran, siapa yang terlibat? Bayu, mana? Tawuran sendiri ya? Masa tawuran sendiri? Kemudian ada korban di situ, ada pihak berwenang di situ. Kalau tidak ada korban, tidak usah dicatat. Kemudian siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini? Yang harus bertanggung jawab kan tidak hanya individu yang tawuran, orang tua, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Banyak. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Oh awalnya ini Pak para kabogoh, jadi tawuran. Tuh nanti tinggal diisi di LKPD ya, sudah Bapak sediakan. Pertanyaan 4, seperti biasa, bagaimana masalah tersebut diselesaikan? Apakah sudah selesai? Apakah masih dalam proses? Apakah justru ada masalah baru? Pertanyaan kelima, tuliskan perasaan. Nah, kita sudah main perasaan nih. Tuliskan perasaanmu atas masalah yang terjadi tersebut ya, yang kalian kaji. Nah, ini nanti yang akan kalian bikin karya itu dari sini. Dari rasa. Terakhir, tuliskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang namanya alternatif itu berarti lebih dari satu. Ya. Oke. Nah, silakan isi LKPD-nya, silakan boleh di-scan dulu masing-masing. 1 orang kalau tidak salah ini.
Coba silakan scan dulu. Saya scan dulu. Silakan bekerja sama ya untuk diskusi. Kita punya waktu sampai jam 12. Bentar ya. Tentang apa ini Najwa? Tentang hukum lalu lintas, Pak. Lalu lintas. Ya boleh. Laki jadinya tentang Pilpres, Pak. Pilpres. Tentang politik. Pilpres. Yang dibahasnya tentang apa nanti? Yang jadi masalahnya? Yang jadi masalah golput. Oh ya udah, golputnya aja. Ya udah. Ya. Jadi golput Dan aja. kalau golput nggak hanya Pilpres aja, di pileg juga ya, legislatif juga mungkin ada. Ya golput aja. Tentang apa jadinya? Oh, yang kemiskinan itu ya? Iya. So. Sudah berapa pertanyaan yang dijawab? Ini lagi pertanyaan nomor 3. Iya. Oh, 3. Ya, lanjutkan. Bapak hanya menerangkannya sekali. Kita akan membuat sebuah proyek, ya, menggambar ilustrasi dari hasil pertanyaan nomor 5 tentang perasaan, ya, tentang perasaan kalian. Kemudian, kalian sudah harus bisa membayangkan dulu kalian mau menggambarkan apa dari hasil yang kalian rasakan tadi. Nah, sebelum kalian membuat gambar tersebut, kalian harus tuliskan dulu dalam sebuah sinopsis. Nanti saya rencana saya akan menggambar apa, yang isinya apa, yang melambangkan apa, yang artinya apa, yang maknanya apa. Nah, tulis dalam sebuah sinopsis. Ketentuannya ini boleh dipoto dulu. Ketentuannya ini boleh dipoto dulu. Kemudian contoh sinopsisnya seperti ini. Nah, ketentuannya ada di foto tadi. Harus isi apa aja. Sinopsis kan kalian udah tahu, udah pernah bikin sinopsis. Sinopsis itu apa? Nah, cerita, rangkuman cerita, cerita singkat tentang suatu karya, ya. Boleh film, boleh naskah. Nah, ini. Oke, nanti boleh dikumpulkan sinopsis. Kalian kumpulkan, fotokan ya, atau kumpulkan aja nanti langsung ke Bapak, kemudian fotokan dulu, lalu di scan lagi. Atau tadi kebanyakan nggak bisa akses ya? Kalau gitu langsung aja kumpulkan hasil sinopsisnya. Silakan baca lagi ketentuannya. Nah, ini biasa identitas dulu, nama, kelas, kemudian tadi judul gambarnya apa, kemudian setidaknya isi sinopsis terdiri dari, nah itu baca. Nah, contohnya seperti ini. Temanya apa tadi, tentang misalkan politik, tajuknya apa, lalu bisa ditulis. Kita sudah melakukan 2 kegiatan kali ini.
mengkaji sebuah masalah, lalu merencanakan sebuah proyek, dan itu nanti kita akan tuangkan langsung rencana yang kalian buat itu ke dalam proyek gambar ilustrasinya. Kalian sudah lihat contoh-contohnya dan kalian juga sudah pelajari di pelajaran produktif, dan itu akan kita kita lakukan di minggu depan. Bentar mouse-nya. Ada yang mau menyimpulkan dulu pembelajaran kita kali ini? Laki-laki? Laki-laki ini mah tuh, bukan laki-laki. Oke, Raki, dari hasil yang tadi kelompok Raki pelajari, bisa diambil kesimpulan apa? Sebentar mic-nya. Simpulannya belum terlalu selesai, tapi ya intinya apa, kebanyakan dari warga negara Indonesia entah kenapa memilih golput gitu ya, intinya jangan golput lah gitu. Kata Raki jangan golput ya, karena tadi membahas politik. Perempuannya ini aja Najwa, hasil dari kajian kelompok Najwa, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Harus menaati peraturan lalu lintas. Ya, ini karena membahas hukum ya. Jangan lupa taati peraturan lalu lintas. Ya. Berikutnya kesimpulan udah. Nah, ini refleksi seperti biasa kalian scan. Nanti akan ada pertanyaan lagi dan silakan diisi juga. Oke, silakan isi refleksinya. Bisa akses. Di situ kayak minggu lalu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apa yang sudah kalian bisa kuasai? Bagian mana yang kalian sulit untuk menguasai? Nah, silakan diisi. Terima kasih yang sudah mengisi refleksi. Yang belum, nanti Bapak kirim filenya. Karena harusnya, kalau yang pertemuan kemarin lancar ya. Ini nggak tahu nggak lancar. Nah, minggu depan kita sudah mulai membuat proyeknya. Si gambarnya sudah kalian buat. Nah, setelah kalian membuat gambarnya, baru kita praktek ininya. Mendemonstrasikan kemerdekaan berpendapatnya. Dalam era keterbukaan informasi. Nah, gambar kalian harus diupload ke media sosial. Nah, tentang yang tadi perasaan kalian terhadap hasil kajian ya, hasil temuan kalian di bidangnya masing-masing. Itu sebelum mengakhiri, Bapak mengutip sebuah quotes dari George Washington. Siapa George Washington? Nah, Presiden Amerika yang pertama, George Washington. Ya. Jika kebebasan berbicara diambil, maka bodoh dan diam kita mungkin akan membawa seperti domba ke pembantaian. Nah, ini kata George Washington. Jadi kalian boleh bebas berkarya. Boleh bebas berkarya. Tidak hanya untuk kesenangan kalian, tidak hanya untuk nanti mungkin pekerjaan kalian, tapi cobalah kalian punya bakat ya di bidang seni, gunakanlah itu untuk berkarya, untuk menyuarakan pendapat kalian terhadap apa yang terjadi di negeri ini.
di bidang yang kita bahas tadi, politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Karena mungkin berani nggak Najwa ketika pemerintah melakukan kesalahan, Najwa langsung kritik, upload, menurut saya Pak Jokowi begini. Tidak berani. Nah, kita punya saluran yang cukup mudah dan cukup aman untuk menyuarakan pendapat kita melalui goresan tangan. Ya. Kalian misalkan, waduh ini pemerintah salah nih, Pak Wali Kota salah nih, Pak Gubernur salah nih, harusnya begini. Nah, kalian buatlah sebuah pendapat, sebuah usulan, tapi melalui karya. Itu ya. Oke. Silakan laki-laki pimpin doa untuk pertemuan kita kali ini. Baiklah, karena pelajaran hari ini telah selesai, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, agar pembelajaran ini tidak melenceng, mari kita tutup juga dengan doa akhir majelis. Subhanaka Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan. Tangannya di atas dulu. 1 juta. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.